Com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga. Pak, tolong saya ke siang itu tetangga tak mau ke siang pasang listrik di rumahnya. Weh, kenapa lagi? Nah sudah Mi itu ku kasih tahu, suruh Mi saja datang ke kantor PLN. Kita itu Pak, temani mungkin dulu ke siang ke kantor PLN. Apa nanti anak tahu Iya Bu, panggil Mi Pale, saya temani ke kantor PLN. Selamat datang di kantor PLN Pak. Maaf, ada yang bisa kami bantu? Anu Pak, ini tetanggaku mau pasang baru listrik di rumahnya. Oh iya Pak, kalau mau pasang baru listrik maka sangat gampang dan banyak alternatifnya. Intinya daftar, bayar, dan menyala. Nah, kalau Bapak sudah daftar dan membayar, maka tunggu meki saja di rumah tak. Insya Allah paling lama 5 hari listrik akan menyala di rumah tak kalau tidak memerlukan pembangunan jaringan baru. Nah, itu kan saya bilang kalau sekarang mau pasang baru listrik itu sangat mudah. Pendaftaran pasang baru listrik sangat mudah dengan sejumlah alternatif. Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor PLN terdekat. Yang kedua, bisa melalui pendaftaran online di www.pln.co.id. Yang ketiga, bisa melalui telepon ke kontak center 123. Yang keempat, bisa melalui aplikasi Android PLN Mobile. PLN semakin mudah, daftar, bayar, dan menyala. Iklan dan pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Parepare. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Seperti yang telah kita informasikan sebelumnya, kalau hari ini akan kembali bersama di dialog spesial bersama dengan PT PLN Parepare, dan sudah hadir bersama kita dua narasumber dan juga program ini akan dipandu oleh Bang Rama. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra di mana saja berada, kita bertemu lagi dalam acara dialog khusus bersama PLN UP3 Parepare. Pada kesempatan ini narasumber saya pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah Bapak Kautsar RS Oja, Supervisor Pemeliharaan Meter Transaksi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping kanan saya lagi adalah Bapak Anip Widodo, yaitu Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rama. Ya, sebelum kita bincang-bincang, mungkin nanti untuk pendengar Insan Mesra di mana saja berada yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan Bang Dimas, di nomor berapa Bang Dimas? Ya, ada beberapa layanan yang kita siapkan. Anda bisa ikut berkomentar melalui akun Facebook Live kita di Mes Radio Parepare. Kemudian kita siapkan layanan telepon di 23556 dan telepon yang lain disiapkan di 0852 9952 0104, dan layanan tersebut juga Anda bisa gunakan untuk berinteraksi melalui layanan WhatsApp. Silakan Bang Rama. Ya, bagaimana kabarnya ini Bapak-bapak yang dari PLN ini, Bapak Kautsar dan Pak Anip, kita tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun ya, standarnya itu ya Pak Anip ya. Ya. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh ini Pak Anip dan Pak Kautsar, saya panggil Pak Anip dan Pak Kautsar ini, saya selalu melihat PLN ini kalau di sini nanti ada penambahan daya super wow, memang banyak kegiatan-kegiatan yang kelihatannya super wow ya. Saya mengamati PLN ini ketika bulan April itu Hari Konsumen Nasional. Di situ juga ada penggratisan yang 450 watt. Ya, VA ya, 450 VA. Itu ada diskon sampai 100%, yang 900 diskon sampai 50%. Iya, betul. Ini juga momennya ketika Hari Pelanggan pada tanggal 4 September yang lalu, ada momen juga menarik di sini. Ini malah ada penurunan tarif. Nah, ini. Tapi nanti kita bincang-bincang karena bahasan kita pada pagi hari ini ada persoalan tambah daya super murah, kemudian dukungan PLN terhadap UMKM, dan yang terakhir
nanti adalah penurunan tarif listrik. Gimana sih itu? Ya, persoalan itu. Yang pertama ini, saya minta dijelaskan ini tentang tambah daya super murahnya bagaimana ini, Pak? Ya, silakan Pak Anip atau Pak Hautsar ini. Ya. Silakan Pak Anip. Ya, baik. Terima kasih Bang Rama dan pendengar Radio Mesra. Dalam kesempatan ini Pak, PLN selalu memberikan harapan di tengah pandemi COVID begini ya Pak. Salah satunya dengan mengeluarkan produk-produk yang sangat inovatif dan tepat guna gitu. Harapan kami. Yang salah satunya adalah tambah daya super wow. Tambah daya super wow dan kemudian diikuti lagi tambah daya super merdeka. Jadi kalau boleh disilahkan dengan cabang olahraga Pak, ini kayak super series gitu lah. Jadi tidak henti-hentinya PL dari stimulus COVID tadi yang penggratisan daya subsidi 4,5, kemudian diskon 50% untuk daya subsidi daya 900, ditambah lagi yang sekarang yaitu ada 2 tambah daya yang hampir bersamaan Pak periodenya. Dalam waktu dekat ini yang baru-baru kemarin masih hangat, ini produknya baru disajikan Pak tanggal 4 September kemarin, yaitu tambah daya super merdeka untuk UMKM. Ya, pas hari pelanggan. Betul, pas hari pelanggan dan kami kasih angka cantik Pak, yaitu 75% diskonnya untuk tambah daya bagi kalangan tarif bisnis dan industri. Ya. Dan ini semua daya Pak atau semua pelanggan kami jelas mungkin ada dampak dari COVID. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus dan momentum yang bagus untuk membantu para UMKM untuk tetap survive gitu Pak. PLN mencoba memahami masyarakat dengan pada kondisi pandemi ini. Ya, siap. Ya, kira-kira begitu. Pak Hautsar mungkin ada tambahannya ya? Ya, benar Pak. Seperti yang disampaikan tadi oleh saudara bahwa seperti lembaga-lembaga yang lain dalam menghadapi pandemi COVID ini, tentunya PLN juga tidak mau ketinggalan Pak. Iya. Mensupport maupun mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat umum untuk masyarakat. Jadi tentunya program-program yang kita keluarkan itu, yang kita berikan, harapannya ya tidak lain untuk kembali membuat para masyarakat tetap bisa survive, tetap bisa fight untuk menghadapi masa-masa pandemi COVID ini Pak. Mungkin masyarakat ingin lebih mendengar penjelasan dari pihak PLN ini, PLN UP3 Parepare, bagaimana ini simulasi perhitungan biayanya tadi tentang tadi tambah daya yang super murah tadi. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak. Kalau yang pertama Pak, yang kita sudah bawakan brosurnya Pak ya, Iya. kelihatan mungkin di layar tadi. Ini adalah promo yang sudah kami jalankan sudah hampir 2 bulan yang lalu Pak, 14 Juli mulainya. Iya. Mungkin jadi masih ini banyak adalah mungkin masyarakat yang di Parepare sendiri Pak sudah hampir 400 lebih pelanggan yang sudah menikmati layanan promo tambah daya yang sangat murah Pak. Ini promo yang dikeluarkan PLN mungkin selama saya berkarir ini yang paling murah Pak. Paling murah. Jadi ini hampir gratiskan sebenarnya. Dari yang awalnya Pak dia harus misalnya maksimal dia 4 juta sekian, hanya dibayarkan flat Pak, yaitu 170.845. Jadi sangat murah sekali, makanya kita sebut sebagai wow, tambah daya super wow. Seperti itu Pak. Jadi kalau seperti contohnya 450 VA itu, itu mau ke 900. Kalau secara matriks Pak, ini berlaku minimal daya 2.200. Oh, 2.200. Ya, jadi 4,5 ke 2.200 sama harganya yaitu senilai 170.845. Iya. Mau ke maksimal ke daya 5.500 sampai 5.500 Pak, yang promo yang berlaku dia tetap dengan harga yang sama. Tapi ini untuk rumah tangga saja atau untuk perusahaan atau apa ini? Kalau yang promo Super Wow ini memang berlaku untuk rumah tangga. Rumah tangga. Karena secara latar belakang Pak atau asbabul nuzulnya ya. Jadi ini turun di saat semua segmen pelanggan kami mengalami penurunan daripada pemakaian Pak. Kecuali rumah tangga. Karena kemarin sempat ada work from home. Kemudian ada istilahnya kita mengisolasi diri dan lebih bagus dengan di rumah saja. Stay at home ya. Jadi inilah solusi yang ditawarkan untuk rumah tangga Pak, untuk tarif R saja. Dan yang sudah menikmati sekitar 400 lebih pelanggan di Parepare. Tapi tadi ada UMKM juga disebutkan tadi.
Yang UMKM ini baru hangat Pak, sementara kan masih cetak brosurnya. Ini baru 4 September kemarin bertepatan dengan Hari Pelanggan. Jadi kemarin ada launching produk baru untuk bahasanya Pak Ocha tadi sudah sangat betul Pak. Karena PLN tidak akan survive kalau pelanggannya tidak survive. Jadi kita mengarahkan apa yang dirasakan pelanggan, kita harus rasakan juga Pak. Kalau bahasanya umumnya kayak poseliro lah. Saling merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Dan ini kita tangkap setiap peluang yang ada. Salah satunya adalah biar UMKM ini tetap bisa tumbuh Pak. Begitu. Cara-caranya ini untuk menambah daya ini, kan ada tata caranya, mungkin masyarakat biar lebih jelas lagi tata caranya ketika ingin menambah daya. Lewat telepon saja kah mungkin, atau hanya lewat WA saja, atau langsung ke PLN, bagaimana ini? Mungkin Pak Kocar ya, bisa dijelaskan. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Anip. Kemudian untuk teknis mekanisme proses perubahan daya itu sangat mudah Pak. Jadi kalau PLN sekarang juga mengikuti perkembangan zaman Pak. Jadi kita sangat terbuka untuk informasi maupun proses-proses registrasi terkait produk-produk yang kita launching. Jadi untuk mekanisme perubahan daya itu kita ada beberapa kanal yang bisa digunakan. Bisa melalui PLN Contact Center PLN 123. Kemudian kita juga bisa melalui PLN Mobile Pak. PLN Mobile. Kami ada aplikasi yang terintegrasi di situ, bisa juga untuk digunakan untuk registrasi perubahan daya. Bisa juga melalui website PLN, pln.co.id. Itu semua bisa kita laksanakan dari rumah Pak. Tapi kalau kepingin datang ke kantor PLN, boleh tidak? Nah, jadi betul sekali Pak. Jadi dalam kondisi new normal ini, kami tidak menutup sepenuhnya pintu kantor kami. Jadi selain opsi-opsi yang kami berikan tadi, yang lebih aman kalau dari rumah, di kantor kami pun masih menerima Pak. Karena ada masyarakat yang biasanya mumpung keluar rumah ini mampir ke PLN sekaligus untuk menambah daya di sana. Pak. Itu jadi, waktunya cepat atau lambat itu? Jadi itu tadi masalah kanal registrasi untuk tambah daya. Jadi saya jelaskan dulu Bang Rama bahwa syarat-syaratnya yang diperlukan untuk proses perubahan daya itu syarat-syarat standar. Jadi kita hanya butuh fotokopi KTP dan dipastikan bahwa rekening listrik bulan terakhir itu sudah lunas. Pembayaran rekening sangat mudah Pak. Kemudian kalau untuk proses penyambungannya juga terbilang cepat Pak. Karena contoh rumah hitungan saya, jam hitungan jam mungkin Jadi kita maksimalkan dalam H+1. Tapi bisa ada kemungkinan ada kondisi di mana kita bisa sambung pada hari itu juga Pak. Karena ada mungkin ada pasukan ini dari PLN yang sudah disiapkan untuk melayani masyarakat dengan cepat Pak. Ada tanggap pasukan yang tanggap ini mungkin. Tentunya Pak. Jadi dalam kondisi normal saja kita tanggap, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Insya Allah siap Pak. Selama pandemi ini baik, untuk insan mesra yang ada di mana saja berada yang ingin bergabung dengan kami di sini studio, boleh untuk berinteraksi melalui telepon Bang Dimas. Mungkin teleponnya ada Bang Dimas, sebutkan teleponnya Bang Dimas. Silakan di 23556 kita tunggu. Silakan Bang Ram. Untuk teman-teman yang lain mungkin atau melalui WA juga bisa menanyakan tentang tadi menambah daya yang super murah tadi. Kebetulan PLN sekarang memberikan perhatian penuh kepada masyarakat untuk penambahan daya yang super murah tadi. Sekarang saya berlanjut kepada dukungan PLN terhadap UMKM tadi. Tadi sudah ada dukungan. Selain dukungan mungkin mengurangi besaran biaya untuk penambahan daya, mungkin ada yang lain dengan untuk UMKM, Pak Anip. Untuk UMKM Pak
harapan ke depan, rencana kami, agenda ke depan Pak ya, kami akan kolaborasi dengan instansi yang menaungi UMKM Pak. Kami ingin mendengarkan secara langsung bagaimana kebutuhan di lapangan. Misalnya ada kebutuhan lapangan, mereka membutuhkan peralatan misalnya Pak ya, itu misalnya kompor induksi, misalnya kompor listrik atau SPLU atau peralatan listrik yang mungkin kami bisa eksekusi, kami bisa kolaborasi gitu Pak. Dan ini sudah diterapkan di Makassar untuk UMKM yang skalanya dia penjual makanan ringan atau pakai kayak kopi yang biasa ada gerai kecilnya. Nah, biasanya kita garap seperti itu Pak. Pare-pare kapan ini? Pare-pare. Untuk pare-pare sudah kita promosikan Pak, tapi mungkin gaungnya yang kurang terdengar gitu. Karena teman-teman di TDA mungkin menunggu ini. TDA ini pengusaha-pengusaha muda ini banyak ini di situ ya. Nanti kami juga akan collab dengan TDA itu Pak. Kalau TDA, secara Instagram saya sudah ikuti secara pribadi Pak, tapi kalau secara institusi nanti kami agendakan ke depan gitu. Iya. Mungkin ada yang sudah yang silakan yang akan bertanya atau memberikan masukan-masukan, ya dipersilakan Pak. Halo, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, para narasumber yang dari PLN. Iya. Saya Pak Sumpang. Sedikit mendengar tadi apa yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh PLN sungguh sangat luar biasa, sangat-sangat menarik. Tapi keadaannya, realitanya di bawah Pak itu bertentangan sekali. Banyak dulu PLN punya semacam katakanlah masyarakat diberi bantuan berupa yang 450, digratiskan yang 900 bayar 50% dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya itu masyarakat Pak, dia bilang nggak pernah kita rasakan itu bahwa ada pemotongan. Nah, ini kan kedengarannya Pak aneh juga. Sebab masalahnya PLN sangat banyak sekali dia punya program-programnya yang sangat menarik. Tapi realitanya di masyarakat itu nggak ada. Nah, ini tolong Pak, betul-betul kita lakukan pengecekan kepada masyarakat. Jangan kita cuma sampaikan bahwa bapak-bapak mendapat diskon dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan itu tidak ada itu. Bahkan dia bilang lebih menambah lagi dia biaya yang saya bayar. Yang tadinya dia bilang saya cuma bayar 500 per bulan yang kontrak. Sekarang sudah 700. Padahal dia bilang ada penurunan dari PLN. Nah ini kan kenapa sekarang Pak itu gas itu langka? Karena banyak sekarang pengusaha UKM yang lari ke gas. Dia tinggalkan itu listrik. Karena dia merasa sangat terbebani. Contoh itu banyak sekali itu Pak, pengusaha itu. Banyak sekali sekarang yang beralih ke gas. Dia rubah sedemikian rupa sehingga tadinya dia pakai dari PLN, sekarang dia pakai gas. Sehingga langsung itu gas. Selanjutnya, ini kan lagi saya dengar ada lagi penambahan daya super wow. Iya. Nah, ini sangat menarik kita dengar. Tapi tolonglah Pak diberikan penjelasan. Di mana di situ letak kemurahannya. Kemudian orang yang merasakan bahwa betul-betul PLN ini melakukan semacam pengurangan pembayaran. Terutama itu yang pakai token itu Pak, itu sangat-sangat besar rasanya. Dia tidak tahu, dia bilang gimana sebenarnya ini penurunan ini PLN. Nah kita tetap membeli pulsa tetap itu juga. Yang tadinya dia bilang kita coba, ternyata tidak ada juga perubahannya. Padahal dia bilang ada perubahan. Ini artinya bahasa lurusnya saja Pak. Kita tidak perlu itu pakai bahasa tinggi. Masyarakat itu tidak tahu, maunya itu yang biasa-biasa saja lah. Berikan penjelasan.
Jangan yang susah dicerna. Orang yang seperti, katakanlah seperti saya, Pak. Saya pakai token itu. Mungkin saya bayar selama per bulannya itu 600-an. Tapi syukur karena saya tidak rasakan. Daripada yang kontra itu, dia rasakan betul. Nah, kadang-kadang juga kita bertanya, di mana ini program anunya PLN ini? Di mana letak pengurangannya apa dan segala macam? Kan tidak ada, Pak. Kita bisa survei-survei langsung itu semua. Seperti itu yang apa namanya? Pak Sumpang, ada contoh kasus mungkin yang bisa diuraikan di sini supaya bisa dijelaskan nanti? Ya, termasuk saya punya keluarga di Baru. Di apa namanya? Mungkin sudah keluar sedikit. Tapi dia bilang, ya itu herotok kan rasa. Dia bilang ada penurunan yang kita ini yang apa namanya yang 900, pakai 450 itu gratis. Tidak pernah, malah kami ditambah, malah apa namanya tertambah lagi yang kita bayar. Oke. Nah, ya. Termasuk saya ini Pak Jango. Ya, mungkin yang terakhir Pak Sumpang. Hah? Mungkin yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ya. Tolong itu Pak di apa namanya itu yang pakai token itu. Kasihan kita ini, kita tidak tahu itu retribusi sampah. Di mana sebenarnya di situ? Apakah setiap membeli token tetap selalu dibebankan itu retribusi sampah atau bagaimana? Oke. Karena kalau orang bisa kontra itu Pak kentara sekali. Iya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Sumpang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ada beberapa masukan ya dari masyarakat. Ya. Ini kan memang mungkin PLN secara nanti bisa dijelaskan mungkin secara bertahap ya. Dibutuhkan sosialisasi, dibutuhkan komunikasi yang betul-betul lebih intens lagi dari pihak PLN. Mungkin sudah dilakukan, hanya memang tidak nampak karena sekarang masyarakat butuh sosialisasi baik melalui media maupun lewat apa saja. Ini yang nanti perlu dijelaskan. Tapi persoalan penurunan tarif listrik tadi kita belum sampai ke sana. Ya, sebentar kita bahas sampai ke sana. Tadi masalah dukungan PLN terhadap UMKM dulu, termasuk tambah daya yang super wow tadi. Masyarakat perlu dijelaskan ini bagaimana cara menambahkannya, kemudian nanti kalau sudah ada penambahan bagaimana beban biayanya mungkin. Ya, silakan untuk Pak Anip atau Pak Kautsar ya. Iya, pertanyaan tadi Pak, apa ya? Saya dengarnya memang dari hati Pak ya, artinya dia apa yang dirasakan itu kami tampung lah. Apa namanya? Apa yang jadi masukan dan undang-undangnya tadi Pak. Dan sebenarnya kami sudah upayakan Pak, kami sosialisasi ini di tengah COVID ini sebenarnya ada resiko. Betul. Jadi kami menggunakan media-media yang memungkinkan kami tidak interaksi langsung dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Salah satunya menggunakan kita minta ke masjid-masjid untuk menyampaikan, kemudian termasuk kita juga sekarang ini di radio ini ya. Salah satunya kami turun tangan Pak, turun tangan dan ini saya kolaborasi dengan bagian transaksi energi untuk menjelaskan ke masyarakat. Tujuannya biar tidak terjadi miskomunikasi Pak, memang. Jadi untuk yang tadi dijelaskan, memang dikasih diskon Pak, stimulus itu tidak semua Pak. Tidak semua. Jadi masyarakat ini dari awal karena mindsetnya itu bakal dapat semua, itu yang mungkin dirasakan. Jadi karena tidak semua ini Pak, hanya tarif yang subsidi saja. Subsidi saja. Dan subsidi itu hanya tarif 4,5 yang rumah tangga dan tarif 900 yang tidak ada M-nya Pak. M itu artinya mampu. Jadi kalau misalnya masuk ke rekening listriknya, dicek baik-baik apakah dia masuk ke subsidi atau tidak. Selama dia masih masuk ke subsidi Pak, berlaku seperti yang kami kemukakan di awal tadi. Tapi mohon maaf kalau ternyata dia sudah keluar dari subsidi, artinya sudah mampu Pak. Itu yang memberikan pernyataan mampu tidak mampu adalah dinas terkait, yaitu dinas sosial, bukan PLN. Jadi kalau misalnya ada masukan dan sebagainya, mungkin bisa juga Pak disampaikan ke dinas terkait yang ada keluarganya misalnya di Baru atau di mana tadi, silahkan diusulkan. Dan PLN sangat terbuka dengan semacam itu. Kami tidak menutup diri untuk memberikan stimulus kalau dari instansi terkait ada memberikan approval gitu, ada memberikan izin gitu Pak. Jadi perasaannya masyarakat itu sebenarnya memang barangkali kita butuh memang sosialisasi memang yang berulang-ulang ya. Betul. Ya, secara psikologi memang manusia itu
butuh yang namanya repetisi, ya perulangan-perulangan itu ya, perulangan-perulangan itu agar mereka lebih memahami. Betul, Pak. Ya, mungkin ada lagi yang masuk penelpon? Belum ya? Silakan Bang Dimas. Ya, mungkin akan dijelaskan Pak Khautsar ya, bagaimana? Ya, saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Anip, Pak, bahwa memang untuk golongan pelanggan yang mendapatkan stimulus tadi ini itu tidak menyeluruh. Jadi prioritasnya untuk sementara yaitu pelanggan yang berada di golongan tarif subsidi. Di antaranya seluruh rumah tangga daya 450. Jadi seluruh rumah tangga di daya 450 dan daya 900 rumah tangga subsidi. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi mungkin kalau yang disampaikan tadi oleh Pak Sumpang ya. Keluarganya yang baru belum dapat, ya mungkin karena pelanggan keluarga tersebut tidak masuk dalam golongan tarif yang telah ditentukan. Nah, namun kalau memang Pak Sumpang merasa keluarga tersebut sebenarnya berhak untuk mendapatkan subsidi itu, ada mekanisme untuk pengajuan subsidi tersebut ke dinas terkait yang disampaikan oleh Pak Anip tadi. Jadi ada prosedur mulai dari pelaporan dari kantor lurah, naik ke kecamatan dan seterusnya. Nanti ada approval dari kementerian terkait yang datanya akan dikirimkan ke kami. Sebagai tambahan saja, Pak, untuk total pelanggan kita se-UP3 Parepare itu yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Baru, kemudian Kabupaten Sopeng, Kabupaten Sidrap, dan Kota Parepare itu sendiri, secara komposisi pelanggan lumayan besar, Pak, yang mendapatkan stimulus tersebut. Untuk tarif rumah tangga daya 450 dan 900 subsidi saja itu dari total komposisi pelanggannya kita yang mendapatkan ada sekitar 60%, Pak. Oh, 60%. Jadi sangat luar biasa terasa. Ya. Iya. Kalau disampaikan belum terasa di masyarakat, itu memang persoalan komunikasi dan sosialisasinya yang butuh tadi perulangan-perulangan. Itulah masyarakat kita di masa pandemi ini, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PLN tentunya sudah maksimal, sudah luar biasa ya. Mungkin ya, silakan ada penelpon ya lagi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, Pak, ini masalah tarif motor karena saya pakai voucher hotel, tetapi itu yang dulu yang pemiliknya yang kami tempati itu memang orang mampu, tetapi saya sekarang tidak mampu. Saya orang tidak mampu. Saya seorang saya tidak bisa lagi berkata-kata bilang bagaimana. Tapi tarif lampu yang saya pakai, topeng yang saya pakai itu tidak pernah dapat penurunan. Karena memang saya lihat di saya tarifnya itu RIL 900 volt ampere. Jadi apakah bisa kami rubah, Pak? Karena kan seorang yang tidak mampu, apakah kami bisa rubah di tarif settingnya rekening listrik ini yang saya. Perubahan keadaan ya Bu ya, karena keadaan ya. Karena kami sekarang tidak mampu, jadi kami mohon bantuannya bagaimana bisa jalannya untuk saya bisa berubah jadi yang tidak mampu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi bagaimana kalau ada perubahan begini? Karena namanya kehidupan ini kan kadang-kadang berubah-berubah ya. Kadang-kadang yang mungkin tadinya memang sudah dia mampu, masuk golongan mampu karena pekerjaan, karena kondisi keluarga apa yang tiba. Ini harus kemana ini? Ya, Pak Khautsar atau Pak Anip ini? Ini harus kemana? Ibu ini harus kemana? Iya Pak, baik, saya coba menjawab. Ibu siapa tadi Pak? Maaf. Ibu Ati. Ya, tadi sedikit Pak, ada yang kurang jelas. Apakah dia tarifnya R1 ada M-nya atau tidak gitu?
Dia mampu. Ya kalau daerahnya artinya dia mampu Pak ya. Dan ini sudah pernah kita komunikasikan ke kelurahan Pak, kemudian ke desa, kemudian ke instansi di Pemkot atau di Pemda Pak ya. Kami pernah adakan sosialisasi ke 4 kabupaten sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Pak mengenai pengaduan subsidi. Dan case begini adalah dia bisa mengadu ke. Maaf Pak Besar, saya sedikit gini, ini Ibu sering masuk juga. Awalnya dia masuk dalam kategori tidak mampu, di sekitar 400-an itu. Kemudian dia beralih ke voucher. Dia masuk kategori, kemudian kategori mampu. Ibu ini ingin kembali ke kategori tidak mampu. Itu. Jadi kalau nangkapnya seperti tadi Pak, dia beralih ke voucher itu berarti dia ada peningkatan biaya. Yang awalnya 4,5 kemudian dia naik ke 900. Dia ada kenaikan, dan database kami adalah dari nomor KTP Pak. Begitu nomor KTP-nya dicek, ternyata dia masuk di luar subsidi, dia harus ikuti daripada ketentuan yang berlaku seperti tadi itu. Karena PLN tidak berhak menentukan mana subsidi mana tidak. Kami ikuti daripada kelurahan desa dan pintunya Pak sebelum ke PLN harus ke kantor desa dulu. Mereka yang nanti menjelaskan mengenai ada situsnya subsidi.djk.esdm.go.id. Jadi silahkan ke desa, nanti desa yang mencarikan informasi di alamat yang saya sampaikan tadi. Yang melaporkan jadi bukan PLN yang tidak bisa diselesaikan langsung di kantor PLN tidak. Jadi harus bertahap dulu ke kelurahan, naik ke kecamatan seperti Pak Ucak tadi sampaikan. Baru nanti ada data dikirimkan dari dinas sosial Pak ke kami untuk survei ke lapangan. Jadi masih ada beberapa alur. Sekedar memperjelas saja. Tapi kemungkinan itu bisa asal data yang ada dari kelurahan atau dinas sosial itu berubah juga. Jadi harusnya ibu ini memang harus merubah data itu juga. Iya betul. Ya mungkin ada penelpon lagi kita terima Bang Dimas. Iya dari tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari Pak Senal ini di Perumnas. Pak Senal di Perumnas, silakan langsung. Begini Pak, kebetulan saya RW di tempat saya. Saya kemarin ke PJU minta tolong karena ada taman bermain di tempat saya. Gelap di situ Pak. Cuman yang jadi persoalan tiang di sana yang ada trafonya Pak. Jadi saya diberitahu oleh pihak PJU kalau mau pasang lampu harus dulu izin PLN dulu. Perbaiki. Ke PLN dulu minta izin. Apakah bisa dipasangkan lampu di situ di tempat terapung Pak? Iya karena gelap di tempat anak-anak situ teman bermain. Pak Senal. Kebetulan di tempat kami Pak. Pak Senal. Terapung di belakang tapi. Pak Senal. Di tempat di lampu Pak. Pak Senal. Iya. Boleh minta titiknya yang jelas supaya bisa di. Perumnas di Blok H. Perumnas Blok H. Iya, Blok H. Di Galumaluang, Kelurahan Galumaluang. Oke. Jelas jadi, Pak. Ya? Mudah-mudahan bisa Pak diberikan izin Pak. Karena PJU maunya artinya ada sinyal dari PLN bahwa bisa Pak. Oke. Makasih Pak Senal. Desa juga sama masyarakat di sana. Ya, makasih Pak Senal. Alasannya masyarakat di sana karena ada di belakang juga itu terapung ada lampu jalannya Pak. Oke, makasih Pak Senal. Kita tangkap jelas Pak ya. Oke. Ini cuma sekedar masukan ya. Ini tidak pada ranah persoalan kita. Yang sementara kita bahas ini adalah dukungan PLN terhadap UMKM. Ini saya masih betul-betul kepingin sekali saya tahu lebih jauh lagi, termasuk mungkin ada bantuan-bantuan lainnya ini selain tadi. Dan ini sudah berjalan atau baru akan berjalan? Ya. Ya. Jadi membaca judul talk show kita pada pagi ini sebenarnya memang sangat menarik Pak, karena sepenggal judulnya dukungan PLN terhadap UMKM. Iya, betul itu. Gimana? Ini yang kita mau gali lebih dalam. Seperti kita ketahui Bang Rama bahwa UMKM ini salah satu yang paling terdampak daripada pandemi ini. Dan dia yang menggerakkan ekonomi di masyarakat. Sangat seperti itu Pak. Jadi PLN dalam hal ini terkait stimulus dan
relaksasi Iya. program pemerintah, Pak, melalui PLN itu sudah ada beberapa yang sedang yang telah dan sedang berjalan. Iya, iya, iya. Nah, beberapa diantaranya itu yang saya bicara khusus untuk UMKM tadi, Pak. Iya. Jadi mungkin ada yang belum mengetahui bahwa selain stimulus yang kami bahasakan tadi untuk dari pelanggan rumah tangga 4,5 dan 900, nah itu di satu bulan setelah launching itu ada juga stimulus khusus untuk pelanggan tarif bisnis dan industri kecil daya 450. Nah, tentunya kalau kita bicara KM itu sangat erat kaitannya dengan golongan tarif tersebut. Nah, jadi pada bulan Mei itu, Pak, ada juga kebijakan dari pemerintah melalui PLN untuk memberikan stimulus kepada golongan tarif bisnis daya 450, dan itu persis sama dengan stimulus tarif rumah tangga 4,5, di mana kita memberikan diskon tagihan listrik sebesar 100% atau gratis selama mulai bulan Mei sampai dengan Oktober awalnya, dan kemudian diperpanjang lagi oleh pemerintah sampai Desember. Jadi finishnya nanti bersamaan dengan tarif rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain stimulus tadi untuk daya 4,5, kan mungkin yang daya 900 ke atas juga bertanya lah, kami juga terdampak, terus kami dapat apa gitu. Nah, jadi untuk daya yang 900 itu juga dapat semacam stimulus dari pemerintah lewat PLN, di mana program untuk yang daya 900 itu, Pak, adalah stimulus biaya beban. Dia masuk di stimulus biaya beban, Pak. Jadi untuk daya 900 itu tidak dikenakan biaya beban, di mana yang kita ketahui bahwa biaya beban itu menambah biaya tagihan setiap bulannya. Jadi untuk daya 900 ada juga biaya beban dihilangkan. Biasa sekali nih ya. Kemudian masih ada lagi, Pak. Jadi untuk daya 1.300 ke atas, di mana pada golongan tarif tersebut tidak lagi dikenal biaya beban, tapi berubah menjadi rekening minimum. Nah, rekening minimum itu maksudnya, Bang Rama, kalau kita pakai, misalnya ditentukan sesuai tarifnya, ditentukan rekening minimumnya 100.000. Kalau penggunaannya berapa kWh mamanya ya. Nah, kalau kita pakai di bawah 100.000, misalnya 50.000, tetap dihitung rekening minimum 100.000. Melalui program stimulus ini, khusus untuk pelanggan-pelanggan UMKM tadi dan IKM, industri kecil menengah, yang berada dalam golongan tarif bisnis dan industri, nah itu pun dapat stimulus. Jadi khusus mulai bulan Juli, kebijakan rekening minimum itu kita gratiskan. Maksudnya di banyak nih ya, banyak sekali ya. Tetap dibayar oleh pemerintah dalam hal ini kan. Ya, jadi gratis yang bukan hanya sekedar gratis saja, tapi pemerintah sebenarnya membayar. Jadi yang seperti yang saya contohkan tadi, kalau di kondisi normal itu yang rekening minimumnya itu 100.000 dia mesti bayar. Nah, di kondisi sekarang melalui program tersebut dia hanya membayar 50.000 atau jumlah real pemakaiannya, kemudian 50.000-nya berarti tadi yang selisihnya, itu murni dibayarkan oleh pemerintah. Jadi untuk seluruh golongan tarif di UMKM seharusnya bisa merasakan dan memanfaatkan momen ini, Pak. Itu belum lagi bantuan-bantuan lainnya ya untuk UMKM tadi yang sudah disebut ada dalam bentuk apa ya, dalam bentuk barang apa, dan itu kan ada ya dari PLN ya, dalam bentuk CSR-nya mungkin apa dan sebagainya. Itu pasti ada ya, karena perhatian PLN kepada masyarakat di masa pandemi ini kan ingin memberikan support ya. Jadi tentunya seperti itu, Bang Rama. Jadi memang kalau di setiap perusahaan kan ada ada CSR seperti itu, dan di luar kondisi ini pun PLN tetap menyalurkan
bantuan. Ya, apalagi kondisi pandemi. Yang terakhir kemarin kan mungkin bisa sama-sama kita lihat di mati rotasi ada beberapa gerobak jualan yang ada label PLN-nya. Nah, itu contoh saja. Itu salah satu contoh. Sebenarnya sudah luar biasa saja, hanya bentuk sosialisasi dan komunikasi ke masyarakat ini yang karena ya kita maklum ya UP3 ini kan wilayahnya jangkauan wilayahnya luas. Jadi mudah ya. Namun walaupun begitu kita tetap maksimalkan masalah. Iya, tetap usahakan maksimal lewat radio tentunya. Iya, silakan Bang Dimas, ada telepon. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Haidar. Silakan Pak Haidar. Iya. Silakan Pak Haidar. Pak Haidar TDA ya? Iya, TDA. Terima kasih silakan. Pak Dimas atas kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Haidar, Ketua Komunitas TDA Kota Parepare, komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Jadi kami ada anggota kurang lebih 300 UMKM di Kota Parepare. Melihat tema yang diskusi pagi ini di Radio Mesra, dukungan PLN terhadap UMKM dan program tambah daya Super Wow, ini sangat luar biasa. Cuma kalau menurut saya secara pribadi mungkin sosialisasinya lebih dikencangkan lagi, karena jujur kalau kita mau curhat di masa pandemi kemarin, dan teman-teman pelaku UMKM itu sebagian besar yang tergabung di komunitas TDA itu merasakan dampak kenaikan tarif listrik yang terjadi pada saat awal mula pandemi ini. Terus ini program-program yang dilakukan oleh PLN terhadap dukungan terhadap UMKM ini yang mau kita perjelas Pak Kausar dan Pak Anip. Mohon penjelasannya, dan mungkin kalau saya saran sosialisasinya lebih dikencangkan lagi sampai ke UMKM ini betul-betul merasakan dukungan terhadap, karena sampai hari ini jujur kemarin kayak saya itu punya listrik itu langsung 50% naik, dan sampai sekarang masih bertahan di angka itu, Pak. Ya, itu aja Pak Haidar. Iya. Okay. Makasih. Ini Mas. Iya. Terima kasih Pak Haidar atas masukan-masukannya tentunya, dan mungkin pertanyaan ini Pak Haidar salah satu anggota dari TDA. Ketua TDA Pak. Ketuanya TDA ya. Salam tentunya ya. Dia begitu tertarik di drama ya, ketuanya TDA. Saya sambil ini. Dia membawa ada 300 UMKM di Parepare. Ya, ini tentunya bukan sedikit. Artinya mereka tentunya akan tenaga kerja yang sangat luar biasa banyak, membutuhkan banyak masalah-masalah. Tetapi ini TDA juga perlu sosialisasi yang lebih intens, lebih dalam. Dan TDA mungkin belum dengar nih, ya, belum dengar hal yang baik dari PLN lagi. Ya, adalah penurunan tarif listrik. Ya, kalau tadi persoalan kenapa saya begini, ini jawabannya sekarang. Silakan Pak Anip atau Pak Hautsar ini untuk cerita-cerita masalah penurunan tarif listrik. Ya, silakan bagaimana ini? Mulai kapan dan akan dilaksanakan kapan? Ya, silakan Pak. Bang Rama, tadi pertanyaan dan masukan yang sangat bagus Pak. Ya. Memang semacam kami harus adaptif lah dengan cara pemasaran yang kalau perlu terjun langsung. Iya. Tapi di saat COVID begini Pak, kami tetap Pak ya. Artinya boleh riskan boleh agresif, tapi juga harus tahu kondisi lapangan gitu Pak, maksud saya. Dan ini produknya tadi saya jelaskan ini masih hangat Pak. Tanggal 4 September kemarin baru artinya memang masih ada beberapa hari ini belum sampai 1 minggu kita sudah turun di salah satu radio yang ini Pak ya, yang banyak pendengar dari Parepare dan sekitarnya gitu kan. Ini adalah upaya kami Pak terkait dengan yang ditanyakan tadi mengenai
stimulus-stimulus untuk UMKM sendiri. Jadi salah satunya nanti yang berlaku di Oktober yaitu penurunan tarif adjustment, Pak. Jadi berlakunya Oktober sampai dengan Desember 2020. Ya, jadi belum berlaku di bulan ini, Pak ya, kami tekankan. Jadi ada 4 adjustment. Yang pertama, golongan tarif tegangan rendah. Dia turun 22,58 rupiah per kWh-nya, Pak. Turunnya senilai itu. Untuk yang TM, Pak ya, dia tarifnya tetap yaitu 1.114, tidak ada penurunan. Kemudian ada beberapa tarif rumah tangga, Pak, dari 1.300 sampai dengan 200 kV ini ada penurunan, Pak, turun 22,58. Jadi maksimal kami turunkan untuk dayanya tadi, Pak. Bukan kami sih, Pak. Artinya ini adalah dari SDM, Pak, bukan PLN sendiri yang menentukan untuk turun tarif tenaga listriknya. Jadi ini berlaku di bulan Oktober nanti. Kebijakan dari Kementerian SDM yang diturunkan ke dirut PLN mungkin kemudian di. Iya, kami sebagai operatornya, Pak, menjalankan amanah dari undang-undang. Mewakili lah, mewakili BUMN ya untuk Indonesia ini ya. Salah satunya PLN. Ya. Dan PLN ini, Pak, mungkin salah satu perusahaan yang dari awal COVID pandemi kemarin kita selalu mengupayakan secara totalitas, Pak. Jadi mulai stimulus, kemudian mulai promo, hampir tiap bulan selalu ada promo, Pak. Dan ada beberapa segmen yang tadi menginginkan ada promo khusus, ya kita sesuaikan. Artinya sambil menunggu daripada petunjuk di pusat, kami selalu mencari inovasi yang bisa kami upayakan. Salah satunya, kenapa tadi brosur kami kemarin ada gambarnya kami di sawah, itu salah satunya kami berupaya untuk menggantikan tabung LPG yang penyalahgunaan, Pak, harusnya bukan di sawah, tapi dipaksakan di sawah. Dan itu kami kerjasama dengan para penyuluh dan para stakeholder yang lain, Pak, kami upayakan untuk beralih ke listrik, begitu. Jadi hal-hal kecil itu yang sebenarnya kami tangkap, Pak, dan kami kembangkan. Memahami, harusnya tagline-nya diganti, PLN sangat memahami. PLN memahami. Sebenarnya sudah sangat memahami ya. Dan tagline kami, Pak, di sawah ini adalah panen yang sesungguhnya, Pak. Jadi ya kalau dulu mungkin panennya masih setengah-setengah ya, belum maksimal. Dengan beralih ke PLN, insya Allah panennya jadi panen raya yang betul-betul. Apa yang bisa? Ini kan sebenarnya ada program ini. Ini kan setiap musim tertentu orang mengeluh dengan gas itu, kekurangan gas itu. Sementara PLN sendiri yang saya tahu memang ada sebuah program untuk itu. Kok sampai ini tidak sampai di masyarakat itu, terutama daerah persawahan? Kalau belum sampai, Pak, memang kami butuh waktu, Pak ya, untuk memberikan semua menerima, karena petani tahu sendiri, Pak, tidak semua petani mendengarkan radio, tidak semua petani dia update berita di media sosial, tidak semua petani update segala macam informasi tentang PLN. Jadi kami harus turun ke masyarakat, termasuk hari pelanggan kemarin yang biasanya kita live di radio dan televisi. Kemarin kita beralih, Pak, pakai turun ke sawah. Kita bikin semacam kayak podcast dan bikin vlog. Kami ke sawah, Pak. Jadi mungkin medianya yang mungkin kurang memblow up kegiatan kami. Media gitu. Ini memang kesalahan PLN. Media juga pastinya. Ini memang sudah sering diungkap. Sebenarnya cuman masih ada terkadang pertanyaan dari masyarakat, karena Radio Mesra juga kan bukan hanya di Parepare, Pinrang, Sidrap. Itu ada pertanyaan untuk yang seperti ini gimana caranya? Kami sudah ada grup stakeholder, Pak. Termasuk tadi ada pertanyaan dari Pak siapa yang mengenai PJU. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan, Pak. Tidak ada pertanyaan listrik yang diarahkan ke PLN dan dinyatakan salah, tidak. Karena semua orang itu berpikiran listrik itu PLN. Tidak ada pemain yang lain. Jadi semacam pertanyaan gitu. Kami sudah ada grup stakeholder. Silahkan nanti informasikan ke kecamatannya atau kepala desanya. Di situ dia ada grup dengan PLN. Silahkan memberikan informasi potensi apapun itu. Misalnya dari sawah, kemudian ada potensi PJU. Termasuk PJU, Pak. Kami ada PJU mandiri. Jadi PJU mandiri adalah PJU yang kami siapkan. Kami format kayak meter tersendiri, dan masyarakat siapapun bisa ambil listrik dari situ. Hanya bayarkan token saja. Secara perorangan atau itu bisa berkelompok, Pak. Bisa berkelompok. Tadi yang PJU tadi itu bisa saya bawakan ke sawah juga. Jadi petani-petani yang sudah tergabung dalam perhimpunan masyarakat tani di situ, yang punya lahan yang satu kawasan, dia bisa ambil itu bersamaan, Pak. Jadi
iuran saja dia, macam begitu. Masuk kami kasih pelanggan sendiri Pak, ada KWA tersendiri masing-masing peta itu. Jadi sudah perhatiannya sebenarnya hanya sosialisasi nih persoalannya. Perhatiannya, kepeduliannya sudah luar biasa PLN terhadap masyarakat. Hanya memang butuh sosialisasi dan butuh tahapan-tahapan, step by step, Bang Dimas. Ya, silakan, mungkin masih ada telepon. Satu telepon lagi kita. Silakan Pak. Halo. Ya, langsung Ya, didengar ya, langsung silakan, Pak, Pak. jangan melalui streaming itu agak lambat. Silakan. Ya, Siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Kak Dimas udah diangkat telepon nih. Halo. Ya, silakan Pak, langsung. Siapa di mana? Ya. Ya, dengan Surya, warga Parepare. Di Parepare. Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi apa namanya, langsung saja. Terima kasih Pak Dimas sekali lagi. Saya sangat senang ini ada interaktif dengan PLN. Salam kenal dari saya. Saya cuma bilang, saya ingin bilang dengan PLN ini berterima kasihlah dengan Radio Mesra, karena Radio Mesra memfasilitasi ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena langsung berinteraksi dengan masyarakat. Karena saya lihat jarang PLN ini Pak, terus terang saja jarang PLN buka interaksi dengan masyarakat. Saya tidak tahu, kalau saya ada yang lain saya nggak ngerti saya. Jadi yang ini saya sampaikan terkait judul itu, bahwa hadirnya PLN terhadap UMKM itu saya apresiasi, terima kasih banyak memang kalau benar adanya itu. Cuma memang selain UMKM, poin pentingnya adalah hadirnya PLN untuk masyarakat. Masyarakat itu UMKM salah satunya di dalamnya. Saya cuma mau kasih saran, PLN ini dengan berbagai keresahan di masyarakat ini, khususnya di Parepare. Mungkin siapa tadi pemateri ini Pak Dimas? Ya. Bung Rahmat? Pak Anip Widodo dan Pak Hautsar RS Oja. Iya. Saya tidak mungkin dari 01-nya PLN kali ya. Iya, Saya tidak iya, paham. iya. Yang penting ini penting untuk disampaikan bahwa ini aspirasi masyarakat. Saya mau PLN ini, kita khususnya di Parepare ini punya sedikit sense of crisis. Artinya apa? Bahwa segala program-program PLN itu, saya menyarankan PLN harus proaktif turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat, Pak. Bagaimana di tengah kondisi COVID sekarang ini, PLN harus aktif turun ke masyarakat. Apa sih keluhannya ini terhadap PLN? Kita tidak bisa pungkiri banyak keluhan terkait PLN ini, Bapak-bapak. Jadi salah satunya yang kemarin itu, saya tadi mendengar Bapak bilang ada program untuk ke sawah. Bapak datangi sawah segala macam. Tidak usah jauh Pak. Masyarakat aja menyampaikan aspirasi di kantor PLN, Bapak layani di luar. Itu menurut saya arogan Pak. Mohon maafin. Masyarakat menyampaikan aspirasi ya. Ya toh harus disuruh masuk lah. Terlepas ini COVID segala macam. Mari kita bicara baik-baik. Mari kita mendengarkan aspirasi. Jangan lupa bahwa PLN adalah BUMN publik. Dia harus siap dikritik. Dia harus siap menerima aspirasi masyarakat. Begitu Pak, karena bagian dari pelayanan. Jadi saya ingin menyampaikan juga di kesempatan yang baik ini, artinya bahwa di satu sisi saya mengapresiasi dengan kebijakan PLN. Tentu itu kan kebijakan pusat. Bapak cuma menjalankan karena Bapak dibawa kan turunan dari pusat. Saya apresiasi lah, kita fair-fair aja. Tapi di lain pihak, tentu ada wilayah tertentu, khususnya kepala-kepala PLN di daerah-daerah bisa membuat salah satu inovasi khususnya berdampak pada COVID. Contohnya adalah saya menantang kepala PLN Parepare, cobalah bersinergi dengan pemerintah kota, khususnya mungkin Kecamatan Ujung. Bu Camat itu sangat rajin Pak mensosialisasikan masker untuk masyarakat. Saya tantang melalui CSR. Coba kepala PLN nggak usah terlalu sampai di ubun-ubun lah bahwa ini oke lah kalau tarif dasar listrik. Saya nggak paham Pak, kalau teknis itu Bapak yang lebih tahu. Tapi masyarakat, khususnya masyarakat kecil ini kan tahu Pak yang begitu. Kita harus memberikan dia kebijakan yang konkret, tidak bahasanya terlalu gini segala macam. Pak Andi, maaf kita ada keterbatasan waktu, mungkin boleh langsung ke pertanyaan atau? Saya aja sampaikan sedikit mungkin curahan sebagian besar pelanggan PLN. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan juga. Nggak apa-apa. Cuman kita ada keterbatasan waktu. Oke, di sisi lain saya juga mengapresiasi PLN. Terima kasih atas pelayanannya. Kalau tidak ada PLN,
Saya tidak bisa pikir bisa gelap ini Indonesia. Saya rasa begitu Pak Dimas, Bung Rama. Terima kasih. Iya, terima Bapak, kasih. mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya tadi ya, Pak Surya tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan persoalan sense of crisis tadi, juga PLN sebenarnya sudah ada itu ya. Hanya ini tadi yang memblow up persoalannya seperti Radio Mesra ini lupa memblow up yang dilakukan oleh PLN apa dan sebagainya. Tapi kembali tadi agar lebih jelas lagi tadi. Sekaligus ini karena waktu kita sudah sangat terbatas, closing statement kita, persoalan penurunan tarif listrik tadi. Ini harus diperjelas kepada masyarakat, berlakunya kapan, karena sosialisasi sekarang, nanti ada masyarakat bertanya, kenapa belum turun listrik saya? Pembayaran masih tinggi nih, gitu. Ya, silakan dijelaskan, Pak Hautsar. Baik, terima kasih Bang Rama. Jadi sebelumnya terima kasih juga tadi kepada Pak Surya atas masukannya. Insyaallah setiap masukan-masukan tersebut akan menambah kualitas kami lagi dalam memberi layanan kepada seluruh pelanggan dan pendengar setia Radio Mesra. Jadi terkait yang disampaikan tadi masalah penurunan tarif listrik, secara teknis dan secara detail sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Hanif Widodo tadi. Nah, kemudian mungkin yang perlu kita ketahui dan garis bawahi bahwa pemberlakuan tarif baru ini, tarif adjustment yang turun sejumlah 22,58 ini berlaku mulai bulan Oktober. Jadi bulan depan. Penagihan Oktober atau penagih rekening listrik bulan Oktober. Oh, rekening listrik bulan Oktober. Jadi rekening listrik bulan Oktober juga untuk token bulan Oktober. Jadi memang sistem perubahan adjustment ini memang selalunya disampaikan sebulan sebelumnya. Jadi agar persiapan masalah teknis dan mekanisme masalah teknisnya bisa diselesaikan dan bisa diterapkan di bulan H+1-nya dengan baik dan lancar. Begitu. Jadi itu tadi dari harga berapa per kWh menjadi harga berapa per kWh sehingga ketemu 22,50 tadi. Baik, jadi tarif sebelum adjustment itu yang sudah beberapa bulan ini kita pakai tadi, itu untuk tarif awal itu senilai 1.462,7 per kWh untuk jenis golongan tarif yang di adjustment. Nah, kemudian setelah ada perubahan adjustment di tarif tersebut, dia turun sebanyak 22,58 menjadi 1.444,70 rupiah per kWh. Dan ini berlaku untuk semua, baik pelanggan pasca bayar maupun prabayar, Pak. Itu ya, luar biasa sekali ya PLN. Pak Anik mungkin ada closing statementnya mungkin? Ini yang saya nantikan Pak. Closing statement. Jadi closing statementnya berakhir Pak ya. Saya dikode terus untuk diperpanjang Pak. Padahal kami sampai jam 11 saja dari jadwal yang kami dapatkan. Jadi gini Pak, ini promo yang kami tawarkan tadi super series gitu ya, antara Super Wow sama Super Merdeka. Ini ada limitnya Pak. Jadi kalau masyarakat mendengarkan siaran kami tapi tidak segera beranjak dari tempat duduknya, ini kesempatannya bakal terbuang sia-sia gitu. Untuk yang Super Wow ini sampai akhir bulan Pak, masih sekitar bulan Agustus, akhir bulan September. Jadi artinya mungkin tidak sampai 30 hari ya, 20-an atau 20-an lah mungkin, tinggal sisa waktu yang tersedia, termasuk Sabtu Minggu kami hitung. Kemudian untuk yang Super Merdeka yang baru di launching tanggal 4 kemarin, ini juga berlakunya 1 bulan Pak, sampai tanggal 3 bulan depan, dan opsi masih memungkinkan untuk diperpanjang. Tapi untuk ketentuan sekarang dia sampai 3 Oktober saja. Jadi tanpa ini media selain radio, kami juga melakukan AdSense atau melalui media sosial Pak, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui koran-koran ya. Betul. Saya lihat kemarin ada beberapa siaran televisi juga Pak, sudah memberikan banyak ininya
informasi promo semacam ini, jadi segera dimanfaatkan. Termasuk yang tadi ada curhat mengenai tabung gas yang awalnya dia listrik, tabung gas sebenarnya Pak itu kasus satu di antara sekian. Tapi yang banyak adalah yang awalnya dia kehabisan gas, kemudian dia beralih ke kompor induksi. Karena saya sendiri Pak merasakan begitu kemarin, 1 minggu tidak ada tabung. Akhirnya saya mencari solusi. Ternyata yang bisa PLN tawarkan yaitu tambah daya sambil menikmati kompor tadi itu. Kompor induksi bisa dipakai untuk maksimalkan hal-hal yang seperti kejadian sekarang. Tabung gas langka dan banyak penyalahgunaan di persawahan seperti itu Pak. Jadi silakan dimanfaatkan dan kami menyediakan hotline Pak, nomor HP yang di bagian pemasaran yaitu 0811 4206 123. Saya tekankan di ekornya ada 123. Itulah kontak center PLN 0811 420 6123. Dan di situ ada kami stempel Pak di brosur. Jadi ini adalah nomor HP resmi dan aktif. Kami fokus 24 jam ini ya. Kalau 24 jam Pak, sebenarnya kami ada batas untuk ada batasnya. Masuk Sabtu Minggu kami tidak Sabtu Minggu paksakan Pak tidak pelayanan. Dan kami ada tim sendiri Pak, namanya tim pemasaran yang masyarakat belum tahu ya Pak. Dikiranya masyarakat PLN itu hanya duduk di kantor, pelanggan datang. Itu dulu Pak. Semakin kesini PLN itu beralih transformasi. Seperti yang kami tadi ada gambarnya lampu itu ada transformasi PLN bahwa PLN semakin kesini semakin lincah Pak. Jadi sudah banyak inovasi yang kami terbitkan Pak. Salah satunya ada tim pemasaran yang setiap hari terjun ke lapangan untuk mencari potensi yang ada di masyarakat, termasuk untuk yang tambah daya, baik Super Wow maupun Super Merdeka. Mungkin terlalu panjang Pak ya, tapi itu merangkum daripada agenda hari ini. Mungkin demikian Pak. Itu tadi closing statement dari Pak Anip Widodo, Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan. Juga tadi ada dari Pak Hautsar RS Oja, Supervisor bagian pemeliharaan meter transaksi. Terima kasih kebersamaan kita pada siang hari ini. Bang Dimas, saya, kemudian dua narasumber saya dari PLN, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra, demikian dialog spesial kita bersama PLN untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.